dimanapun kalian berada, masih bersama dengan kami, tentunya dengan jargon kami, Clean Today, Better Tomorrow. Sahabat lingkungan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi pemrosesan pengelolaan sampah anorganik. Tentunya masih bersama kita, dibersamai oleh pakar daripada pengelolaan sampah, yaitu Mr. Ali Nurdin atau Pak Ali Nurdin. Sebelum kita beranjak kepada materi tentang teknologi, kita akan menanyakan perihal kabar untuk hari ini dulu. Bagaimana kabarnya Pak Ali hari ini? Alhamdulillah Pak, selalu baik tentunya dan harus tetap semangat Pak. Jadi tetap semangat. Tetap semangat. Semangat kita jangan lupa untuk tetap jaga lingkungan, sehingga lingkungan kita sehat, kita pun menjadi orang yang sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang teknologi pemrosesan pengelolaan sampah anorganik. Nah, paling apa sih kesulitan yang dihadapi untuk mengelola sampah anorganik itu, Pak? Terima kasih Pak Irfan dan salam sobat lingkungan dimanapun berada. Untuk pemrosesan sampah organik dan anorganik tentu berbeda ya Pak ya. Iya. Dan untuk pemrosesan sampah anorganik itu memang cukup lebih kompleks Pak, lebih kompleks daripada pemrosesan sampah organik. Gitu ya. Karena kita kan tahu ya yang namanya sampah anorganik itu kan sampah yang sulit terurai gitu ya. Betul. Dan itu juga masyarakat itu banyak yang menggunakan gitu ya. Iya. Artinya kan tiap hari diproduksi gitu kan ya, kemudian tiap hari juga dihasilkan sampah anorganiknya. Nah, tapi memang di situ kalau kita lihat itu bisa jadi peluang sebenarnya ya. Bisa jadi peluang bagi pelaku-pelaku bisnis pengolahan sampah anorganik. Nah, di sini ada dua hal. Pertama bisa sebagai peluang untuk mendapatkan bahan baku gitu ya. Bahan baku pembuatan produk selanjutnya tentunya ya produk-produk yang dihasilkan dari sampah anorganik gitu ya. Tapi di situ juga untuk menghasilkan produk dari bahan daur ulang sampah anorganik ini memang salah satu kesulitannya itu harus memiliki alat-alat yang memadai gitu Pak. Selain daripada bahannya, iya, alatnya juga ya. Betul. Ya, nah jadi ya kenapa? Karena memang kalau sampah organik mah lebih mudah dan bisa dilakukan di rumah gitu ya dengan proses composting gitu ya, seumpamanya dengan composting atau pembuatan kompos. Tapi kalau untuk sampah anorganik terutama recycle gitu ya, mendaur ulang, ini memiliki keharusan ataupun membutuhkan sarana dan prasarana yang memang cukup memadai seperti alat pencacahnya gitu ya, kemudian alat untuk teknologi untuk pemisahan pembakarannya gitu ya, pemurniannya sampai ke pengolahan produknya gitu. Sehingga di sini sebenarnya untuk pengolahan sampah anorganik kita itu bisa memilah saja peran kita itu sebagai apa gitu, sebagai apa. Karena tahapannya itu bisa sebagai pemilah, bisa sebagai pengolah atau bisa sampai nanti pembuat gitu, produsen gitu. Nah, itulah sahabat lingkungan. Jadi kesulitan ketika kita menghadapi pengelolaan sampah anorganik itu tentunya satu dari bahannya juga, kemudian apalagi sarana prasarana yang harus dibutuhkan itu sangat besar sekali ya. Nah, kemudian kira-kira alat teknologi apa yang bisa digunakan untuk pengelolaan sampah anorganik ini, Pak? Ya, sebenarnya untuk teknologi banyak ya Pak ya. Teknologi itu banyak, ada teknologi pemisahan dengan sensor gitu. Kemudian ada juga pemisahan dengan magnet, terutama untuk sampah-sampah logam gitu ya. Kemudian ada pirolisis juga untuk plastik ya, sehingga menghasilkan energi. Kemudian ada juga teknologi pemurnian dengan kaca gitu ya. Pemurnian untuk kaca artinya ya
kaca-kaca itu kan bahan anorganik juga ya. Betul. Nah, itu sebenarnya contoh-contoh teknologi sih yang bisa digunakan untuk mengolah sampah anorganik ini, sehingga tadi bisa dijadikan sebagai produk-produk baru gitu Pak. Nah, tapi kita juga untuk sampah anorganik gitu ya Pak, ini spesifik gitu. Spesifik artinya untuk plastik teknologinya pasti akan berbeda dengan pengolahan sampah kaca, apalagi dengan logam pasti akan berbeda. Oleh karena itu memang di sini tadi kalau balik lagi ke pertanyaan yang pertama, kesulitannya itu atau tantangannya itu di teknologinya. Di teknologinya ya. Di teknologinya. Karena memang teknologi itu adalah ya sarana prasarana juga. Iya, sarana prasarana yang harus dimiliki untuk mengolah sampah anorganik tersebut gitu Pak. Jadi sahabat lingkungan, jadi itulah tadi yang disebutkan oleh Pak Ahli tentang alat-alat teknologi yang bisa digunakan itu, yang memang satu ada sensor untuk memisahkan itu tadi, kemudian ada juga magnet untuk memisahkan, ada juga piroliris lisir ya untuk memisahkan, dan ada juga untuk alat khusus untuk pemisahan antara kaca dengan hal-hal yang lainnya, sehingga memang dibutuhkan sangat kompleks sekali kebutuhan alat-alat teknologi dalam memisahkan sampah anorganik gitu ya Pak. Nah, sejauh mana kira-kira teknologi yang sudah dimiliki oleh Pak Ali ya gitu ya. Karena memang kita ketika masyarakat ingin tahu bagaimana teknologi yang sudah digunakan oleh Pak Ali, sehingga mungkin bisa diikuti oleh ya. Sebenarnya di sini saya berperan sebagai pihak kedua di dalam pihak kedua. Artinya kita di sini menerima sampah-sampah yang dialurkan dari warga masyarakat, baik itu sampah anorganik berupa plastik, kemudian botol-botol gitu ya. Nah, nanti kita cacah. Nah, ini kita memiliki mesin pencacah Pak. Mesin pencacah yang nantinya akan menjadi biji gitu. Menjadi biji buat nanti kita berikan kembali ke produsen-produsen yang memang membutuhkan biji tersebut untuk dikelola menjadi produk gitu ya. Jadi emang tadi kan kita berbicara teknologi gitu ya. Ya, teknologinya ini biasanya dimilikinya oleh produsen-produsen untuk membuat produk barunya. Karena memang untuk sampah anorganik di sini ketika diolah ini atau didaur ulang gitu ya, diolah dengan cara daur ulang, ini memungkinkan suatu keuntungan bagi produsen-produsen pengolah sampah tersebut agar tidak mengambil bahan baku baru gitu dari alam gitu ya Pak. Jadi ya itu tadi untuk teknologi kalau saya pribadi gitu ya Pak, saya ada mesin pencacah, ada mesin pencacah untuk sampah organik ataupun sampah anorganiknya gitu. Nah, jadi sahabat lingkungan, jadi kalau memang peran kita tidak mampu di level kedua, sehingga ini kita di level ketiga, yaitu yang mampu memisahkan ya Pak antara sampah organik dan anorganik. Untuk pertama ya, jadi pemilah itu ya. Jadi peranan kita cukup di pemilah dulu saja kalau memang kita tidak bisa menggunakan tentang teknologi. Tapi kalau sudah bisa mampu ke level yang kedua seperti pengalaman Pak Ali, yaitu dengan adanya mesin pencacah gitu ya, sehingga mungkin nilai ekonomisnya juga ada ya Pak. Ada, sehingga nanti dari proses kedua ke tahap berikutnya yaitu ke produsen gitu ya Pak. Nah, sehingga nanti menjadikan dari sampah itu menjadi produk baru, sehingga tidak mengambil dari alam lagi untuk bahan bakunya. Betul. Gitu ya. Jadi sahabat lingkungan, itulah tadi tentang proses pengelolaan sampah menggunakan teknologi. Jadi tetap jaga lingkungan, bijak mengelola sampah. Clean today, better tomorrow.